Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita mau buat drop down button. Jadi kita mau bikin tombol yang diklik nanti keluar menu seperti ini. Nah, karena itu kita langsung buat aja. Jadi kali ini kita akan buat pakai Tailwind CSS. Kita buat dulu filenya index.html. Jadi kita buat pakai HTML. Kalian bebas bisa bikin di desktop atau di folder atau di mana saja. Kita bikin dulu ininya, kodenya. Ini HTML kita bakal masuk ke dokumen tailwind.css. Kita bisa ke docs, kita bisa pilih yang play cdn. Nah, kita pakai yang ini, kita pakai yang script cdn. Kalian bisa menaruhnya di dalam tag head, bisa di bawah title atau di atas title. Saya biasa naruh di atas title. Jadi seperti ini, kalian bisa save. Lalu kali ini kita akan buat pakai button. Ya, button. Kita bakal pakai ini dulu, bikin file config. Kita bikin filenya tailwind.config.js. Jadi ini buat ngeluarin IntelliSense dari Tailwind ya. IntelliSense itu sebuah ekstensi. Nah, ini Tailwind CSS IntelliSense yang nanti dia memudahkan kita ngoding kalau kita menggunakan Tailwind CSS ya. Jadi kita bikin drop down dengan namanya bebas namanya. Titlenya kita ganti juga jadi drop down button. Oke, seperti ini. Kita show preview dulu. Ini juga show preview itu adalah ekstensi ya. Kalian bisa cari di sini. Show preview. Preview. Mungkin Live Server kalian bisa pakai. Live Server. Nah, ini. Kalian bisa pakai ini Live Server. Kalau show preview nggak ada, jadi nanti kalian tinggal ini nih, open with live server. Ini dia tampilannya. Nah, sekarang kita bakal naruh si drop downnya ada di tengah. Kita bisa pakai tailwindnya. Nanti kita bisa pakai displaynya flex, justify contentnya, justify center. Kita pakai item center, terus screen. Nah, seperti ini ya. Jadi screen itu adalah height ya, itu height tingginya ya setengah screen berarti. Kita bisa kasih class di sini karena kita akan bikin buttonnya dulu. Kita bikin ini dulu, bg sky 500 mungkin. Kalau 300. Okay. Kita kasih groove di sini. Kita kasih relatif posisinya. Kita kasih border. Kita kasih bordernya gray 300. Gray 300. Kenapa IntelliSense-nya nggak keluar? Harusnya keluar. Nggak apa-apa. Kita kasih BG-nya white. BG white. Kita kasih teksnya gray. Teks gray 500. Kita kasih px nya 3, py nya 1 ya. Ini px itu
padding untuk kiri dan kanan, ya PY itu untuk atas dan bawah. Lalu kita kasih teksnya agak gedean, teks LG mungkin. Lalu kita juga kasih rounded supaya ujung dari masing-masing sudutnya tumpul, rounded. Ya, jadi ada bulat. Kalau kita pakainya rounded full, maka dia jadi bulat. Nah, kayak gini. Tapi kita pakai rounded aja supaya nggak terlalu bulat, jadi dia tetap kotak. Oke. Nah, kita sekarang buat elemen childnya di dalam button. Kita buatnya. Jadi button ini akan jadi parent atau jadi, ya kalau bahasa Inggris parent itu orang tua. Dan nanti kita bikin childnya di sini atau anaknya di dalam button. Ya kita kasih div aja elemennya. Nah nanti di sini kita pakai A. Ya yang hurufnya kita kasih pagar aja dulu. Lalu kita kasih di sini misalkan home. Ya di sini kita bisa bikin about. Lalu di sini kita bisa bikin kontak. Nah untuk kelasnya dari div ini, karena kita sudah memberikan elemen relatif di parents button, maka div ini kita bisa naruh absolute. Nah seperti ini. BG nya bisa kita kasih white supaya kelihatan. MT nya bisa kita kasih 1 supaya agak turun mungkin. Topnya kita kasih full, terus right nya kita kasih 0. Oke. Terus paddingnya kita kasih 3. Ya P3 itu padding untuk semua sisi dari atas, kiri, kanan, bawah, dia 3. Kita kasih shadow mungkin MD. Kita kasih kecil aja, medium atau LG. MD aja, kita kasih MD. Kita shave. Nah setelah ini, ini udah jadi, cuman belum bisa dipencet. Kita kasih rounded dulu supaya dia tumpul. Kita kasih rounded. Nah sekarang kita akan buat sebuah animasi ketika diklik ya. Jadi nanti ketika drop downnya diklik, kita akan buat si elemen div-nya ini mengecil ya, mengecil, jadi tidak hilang tapi dia mengecil ya. Kita akan buat menggunakan scale ya. Scale itu buat ukuran, jadi scale Y nya kita kasih 0. Nah maka dia hilang, dia mengecil berada di tengah-tengah sini. Jadi kan dia tadi ukuran segini, terus dia mengecil atas bawahnya menjadi 0 ya. Nanti akan kelihatan ketika dia transisi ya. Sekarang kita buat grup fokus. Grup fokus ini maksudnya apa? Kita buat dulu grup fokus 100. Jadi grup fokus ini, grup ini adalah drop down. Jadi ketika drop downnya fokus, ketika drop downnya diklik ya, ketika tombol ini diklik, maka scale-nya menjadi 100 ya. Yang tadinya dia mengecil, atas bawahnya mengecil jadi 0, berada di sini tengah-tengah. Lalu dia ketika diklik kembali menjadi ya 100 ya, menjadi utuh. Sekarang kita akan lihat ketika diklik, maka dia akan muncul tiba-tiba ya, tidak smooth ya. Kita akan berikan sebuah transisi agar dia smooth. Bisa kita menggunakan durasi supaya terlihat ya, supaya terlihat animasi ketika dia munculnya. Kita bisa kasih durasinya 300 ya, 300 di sini millisecond ya, 300 millisecond, jadi 0,3 detik ya. Kita bisa coba. Nah dia muncul di tengah ya. Nah dia hilang di tengah, dia muncul di tengah. Nah jadi
sumbu hilangnya itu di tengah. Kita akan pindahkan sumbu agar hilangnya itu ke atas. Jadi nanti dari bawah itu dia ke atas hilangnya, bukan di tengah. Kita bisa menggunakan origin. Di sini origin top. Nah, jadi nanti sumbu hilangnya berada di atas ya. Kita bisa cek lagi. Nah, jadi dia sekarang ke atas, bukan di tengah ya. Nah, kalau kita sumbunya kita pindahkan ke bawah, maka dia nanti hilangnya ke bawah tuh ya. Jadi sekarang kita ke atas aja, top ya. Nah, ini dia drop downnya udah jadi. Sekarang kita bisa lihat di open with live server mungkin ya. Nah, dia buka di browser. Nah, tampilannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Sekarang kita bisa klik. Nah, dia akan muncul drop downnya. Oke, mungkin ya hanya ini saja ya komponen UI dari Tailwind yang saya buat sekarang. Mungkin nanti ada komponen-komponen yang lain dari Tailwind yang bakal saya share juga, supaya memudahkan ya bagi ya programmer yang mau menggunakan Tailwind ya. Ini kita perlu tambahkan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.